Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda wa man wala ila yaumiddin ajma'in. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin wal hadirat peserta kajian ahad pagi di Masjid Al-Kautsar ini, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 30 Muharram 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2022 Masehi. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya alhamdulillah bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini untuk menuntut ilmu, bertafakuh fiddin. Panjenengan semuanya rela datang ke sini meluangkan waktu yang seharusnya waktunya untuk jalan sehat mendapatkan door prize. Tapi hari ini jenengan rela datang ke sini untuk mendapatkan ilmu dan insya Allah sarapan gratis yang disponsori oleh Sabana. Sabananya sudah datang, jamaahnya belum datang. Mudah-mudahan besok lagi jamaahnya sudah datang, pas berbarengan dengan sponsornya datang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan hari terakhir di bulan Muharram, yang insya Allah besok atau nanti malam kita sudah memasuki bulan yang kedua, yaitu bulan Syawal. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dua hadis terakhir yang berkaitan dengan bab ikhlas, niat dan menghadirkan ikhlas dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Ada 12 hadis. Di sini kita sampai pada hadis yang ke-11 dan insyaallah kita bisa menghatamkan hadis yang ke-12. Salah satu hal yang menarik dari kitab Riyadhus Shalihin itu adalah penataan bab per babnya. Karena kita tahu Al-Imam An-Nawawi ini hidup di abad ke-7 Hijriah, sehingga tentu berbeda dengan mereka para ulama yang hidup di abad pertama atau kedua atau ketiga Hijriah, salafus saleh. Penataan babnya ini beda. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab-kitab yang kontemporer, semakin dimanjakan dengan penataan bab dan subbabnya, semakin menarik. Ingin mencari, tinggal ini di fihrasnya di halaman daftar isinya enak. Jadi kita bisa langsung ke bab yang kita maksud. Dan penataan ini rapi. Sudah ada hadisnya, kemudian ada syarah keterangannya, ada kesimpulannya. Ya. Cuman masalahnya kadang lawan kita adalah rasa malas. Ya. Sudah disodorkan kitab yang enak untuk dibaca, harokat lengkap, ya kan? Terjemah juga ini. Bahkan HP kita pun bisa searching hadis mana yang akan kita masuk. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang mendadak jadi ustaz, ya kan? Karena dengan modal share Google, ya, seperti itu, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini
Yang menarik dari kitab Riyadhus Shalihin dibandingkan dengan kitab-kitab hadis sebelumnya, tentu dari masalah segi bab dan dirangkum sedemikian rupa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sehingga memudahkan bagi para pembacanya. Baik, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadiyah asyar, hadits yang ke-11. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih aw rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abul Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Jadi kunyahnya Abdullah bin Abbas adalah Abul Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah, ayahnya bernama Abbas. Abbas ini adalah paman termuda dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari anak kakeknya Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib punya anak ya bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas ini punya anak namanya Abbas. Makanya kunyahnya dari Abdullah ibnu Abbas adalah Abul Abbas. Jadi bapaknya Abbas yang bernama Abdullah anak dari Abbas. Jadi kalau kita runtutkan nasabnya Abbas bin Abdullah bin Abbas. Jadi nama cucu sama dengan nama kakek. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab dari zaman jahiliyah bahkan sampai pada masa Islam memberikan nama kepada cucu minimal kalau punya anak laki-laki banyak harus ada yang nama kakeknya. Sudah sering saya sampaikan, ya kan? Itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Ya. Ahmad bin Ali bin Ahmad, Al-Habib bin Ahmad bin Ali bin Ahmad. Lalu ini ada nama yang disematkan kepada kakeknya. Nah, kalau orang Jawa malu menyebutkan nama kakeknya karena nama kakeknya nggak keren, ya kan? Ya kan? Nama orang dulu kan, yo apa adanya, seperti itu kan? Yang lahir hari Minggu depannya K, Kirjo, Karno. Ustadz kok hafal? Ya karena saya belajar dari orang tua juga. Yang lahir Senin depannya R, Reslani, Rusmanto. Ya, yang lahir hari Selasa depannya S. Nah, yang lahir hari Rabu T. Yang lahir hari Kamis apa ya? Saya lupa ya. Hari Jumat W. Ya. Wahono, Wahudi. Itu tanya, dia pasti lahirnya hari apa? Hari Jumat. Ya. Kemudian pokoknya itulah. Saya mungkin kalau udah saya salah nggak apa-apa. Salah dalam hal ini ya. Karena saya jarang murojaah, jadi saya lupa. Ya, kalau yang itu nggak apa-apa ya. Yang penting murojaah Qur'annya sama hadisnya terus. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu uraian yang diceritakan dari Tuhannya, fi ma yarwihi an rabbi. Ini hadis qudsi yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan termasuk Al-Qur'an, tapi ini hadis. Lafalnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan sesuai redaksi dari asli orisinal dari Allah, dari Jibril secara lafadznya, tetapi maknanya maksud di sini adalah yaitu seperti yang disampaikan, tetapi lafadznya ini tidak seperti Al-Quran. Makanya membaca hadis qudsi dengan membaca Quran ini beda. Kalau membaca Quran memegang mushaf maka harus berwudu, tapi kalau membaca hadis meskipun itu hadis qudsi tidak wajib berwudu. Ya. Hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah bersabda apa yang diriwayatkan dari Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan. Allah sudah mentakdirkan hal-hal yang baik dan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada setiap jiwa yang baik dan yang buruk. Yang buruk dan yang baik sudah dicatatkan. Allah yang menciptakan perbuatan baik dan buruk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian menerangkan yang demikian itu, wa bayyana dzalika. Allah menjelaskan apa itu yang baik dan buruk yang sudah Allah tuliskan kepada kita, yakni mana yang termasuk hasanah yang baik dan mana yang termasuk sayyi'ah, mana yang buruk. Ya. Kecenderungan manusia ini untuk berbuat baik ada, kecenderungan untuk berbuat buruk juga ada. Karena manusia diberikan oleh Allah, ya kan, ilham kedua-duanya. Kecenderungan untuk berbuat maksiat ada. Maka barang siapa yang berkehendak, man hamma bihasanatin, dia sudah ham ini satu keinginan yang kuat, dia sudah kerentek dalam hatinya untuk melakukan satu kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, falam ya'mal kemudian dia belum sempat untuk melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya, mendapat satu pahala penuh. Baru niat saja, niat bismillah saya mau mengunjungi kajian Ahad pagi, ya kayak Ustadz Eko ini, ya kan, dia rela. Padahal Ustadz Eko ini kita nggak tahu, jangan-jangan di kampungnya lagi panitia jalan sehat, ya. Tapi beliau lebih memilih ini apa, menjadi host di acara kajian Ahad pagi. Ya, dia izin namanya seperti itu. Artinya dia sudah ham. Artinya ham di sini adalah satu keinginan untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah sudah catat satu kebaikan yang sempurna. Makanya itulah betapa tingginya niat dalam Islam. Ya. Kita cukup niat saja, niat yang tulus. Ya Allah, seandainya saya ini banyak duit, saya akan banyak bersedekah. Niat saja, ya Allah akan tulis itu pahala baginya. Jadi cukup dengan niat. Ya. Nah, apalagi kalau di sini barang siapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan itu, kemudian jadi melakukannya, kemudian dia jadi mengamalkan, dia kerentak dalam hatinya untuk melakukan itu, kemudian dia mengeksekusinya, maka dicatatlah oleh Allah minimalnya 10 kebaikan. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan barang siapa yang datang melakukan satu keburukan, maka tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Itu kalau keburukan itu sudah dilakukan. Ya. Kalau umpamanya ini kebaikan ini kok niat saja, bulat tekadnya satu kebaikan. Kemudian kalau dieksekusinya,
maka minimal mendapatkan 10 kebaikan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ini dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah. Jadi bayangannya minimnya ini 10, antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Dan yang paling mudah untuk mendapatkan itu adalah dengan sedekah. Orang yang matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu buah biji, ya, yang kemudian menumbuhkan 7. Kemudian siap itu tangkainya ini ada 100 biji, 100 kalikan 7 maka 700. Maka amalan yang paling mudah untuk kita ini mendapatkan kelipatan banyak itu adalah apa? Sedekah. Ya, kita berinfak 100.000 berarti sama aja kita berinfak berapa? 70 juta, ya kan? Dan seterusnya. Itu minimal. Ya, minimal seperti itu. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, ila at'afin katsira, sampai pada kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Itu sesuai dengan dengan kehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Dan dalam hadis itu disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibi. Ini hadis puasa yang sangat populer. Semua amal ibadah ini pahalanya adalah 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa. Itu rahasia saya. Sayalah yang nanti akan memberikan pahala puasa itu kepada orang itu. Ya, itu urusanku dan itu adalah saya yang akan membalasnya langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun dengan ini, satu kebaikan dilakukan, 10 kebaikan pahala yang dia dapat itu paling sedikit sampai 700 kali lipatnya, bahkan sampai kelipatan yang berganda-ganda dan tidak bisa kita ketahui berapa Allah akan berikan pahala kepada kita ini. Itu kalau kebaikan kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, pahala seseorang dengan yang lainnya ini beda. Ya, pahala seorang satu dengan yang lain ini beda. Apalagi masalah puasa itu lebih secret, lebih kuat, lebih rahasia. Lalu Nabi melanjutkan, selanjutnya barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai satu keburukan saja di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kebalikannya, kalau yang niat untuk melakukan satu maksiat kemudian dia tidak jadi melakukan, ini dapat satu pahala. Sama dengan orang yang niat baik tapi tidak melakukan, satu pahala. Sama dengan orang yang niat buruk tidak jadi melakukan. Tetapi kalau dia lakukan keburukan itu, maka baginya cuma dicatat satu dosa. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, niat itu yang penting bagi kita. Ya. Dan jamaah sekalian, dalam hal niat ini, betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang niat baik dengan buruk ini Allah tidak samakan, tidak impas. Niat baik, satu baik, belum lakukan satu kebaikan, dilakukan minimal dapat 10 sampai 700 sampai kelipatan yang tak terhingga. Dan yang niat keburukan, niat maksiat, dia belum melakukannya, dapat satu pahala. Artinya dia tidak jadi melakukan, dapat satu pahala. Dilakukan cuma satu. Bandingannya luar biasa. Logikanya orang mengumpulkan pahala ini lebih baik, lebih mudah daripada orang mengumpulkan dosa maksiat. Tetapi anehnya, ini manusia ini banyak mereka ini yang tergelincir dalam kemaksiatan mereka. Maka yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang yang mau niat maksiat kemudian dia tidak melakukannya kok dapat satu kebaikan? Kenapa enggak dicatat apa saja?
dosa enggak, pahala juga enggak. Kenapa dalam hadis ini mau niat sudah bulat untuk melakukan maksiat, besok melakukan maksiat kemudian kok enggak jadi? Dia tidak melakukan, maka dia tetap dicatat satu pahala. Karena para ulama menjelaskan hadis ini, tidak jadinya orang tersebut melakukan dosa yang dia niatkan itu sebagai penghapus hukum yang niatnya dia ingin melakukan. Jadi kayak hukum nasikh dan mansukh, hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Jadi tidak jadi melakukan itu menjadi penghapus dari niat yang dia ingin melakukan. Jadi itu betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Jadi luar biasa. Jalan ke surga ini dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya ada 8, neraka pintunya ada 7. Secara hitung-hitungan masih banyak kesempatan untuk masuk surga daripada masuk neraka. Tetapi anehnya di sini kebanyakan banyak manusia yang memilih untuk jalan menuju ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 atau hadis yang terakhir dari bab niat dan menghadirkan ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Hadis yang ke-12, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang. Ini termasuk hadis yang sangat panjang sekali. Ya, saya bacakan untuk kita bisa mendapatkan keberkahannya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la abhuku qablahuma ahlan wala malan fana abi fatalaba ash-shajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma wabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an abbuqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qidahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta barikal fajru wasibyatu yatadaghawna inda qadami fastaiqadha fashariba wabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhaka fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatan minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an takhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafrij anni anna ma nahnu fi fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Satu lagi, wa qala ats-tsalitsu Allahumma istajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin qala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrik min al-ibli wal baghari wal ghanami wal raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi' bi faqultu la astahzi'u bik فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج عنا ما نحن فيه
fan farajat as-sakhratu fa kharaju yamshun muttafaqun alaih. Hadisnya sangat panjang ya. Ya, saya ini baca juga lumayan ya. Lumayan capek, tapi insyaallah dapat pahala, amin. Ya. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar atau kita kenal dengan Ibnu Umar. Ya, kunyahnya itu namanya Abu Abdurrahman. Anaknya ada yang bernama Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang masuk dari golongan orang sebelum kalian. Jadi orang yang hidup sebelum kalian. Ya. Dan ini barangkali sudah pernah mendengar kisah ini. Kita akan bahas lebih detail kisah ini. Ketiga-tiganya ini berangkat bepergian. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain tiba-tiba hujan turun. Kemudian cari tempat berteduh dan masuklah ke dalam ghar. Ghar, ya. Ghar ini artinya gua. Kahfi juga artinya gua. Apa bedanya ghar dengan al-kahf? Ada ashabul kahfi. Allah tidak menyebutnya dengan ashabul ghar, tapi ashabul kahf. Tetapi dalam hal ini masuk ke ghar. Apa beda ghar dengan al-gharu dengan al-kahfu? Kalau al-ghar itu artinya gua, yang mana mulutnya dia ini tidak terlalu besar dan bagian interiornya ini hanya cukup dimasuki beberapa orang saja. Jadi lebih sempit. Makanya ada gua Hira, itu bahasa Arabnya bukan kahfu Hira, tapi gharu Hira. Tertulis di depannya itu gharu Hira. Jadi gua Hira. Jadi tidak ditulis kahfu Hira, ya kan? Apa maksudnya? Beda ghar dengan kahf. Kalau ghar itu dia lebih kecil. Jadi orang kalau masuk udah sempit, beberapa orang masuk, 3 orang udah sempit. Tapi kalau kahf, al-kahf, ashabul kahfi itu artinya orang-orang yang tinggal di dalam gua. Kalau al-kahfu ini ukurannya dia lebih besar. Dan bisa dimasuki oleh banyak orang. Makanya ashabul kahfi jumlahnya ada berapa? 7 orang. Ya kan? Sayaquluna salasatun rabi'un kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum. Sabana 2 yang bisa jawab nih, wala tastafti fihim minhum ahada. Enggak jadi sabana ada 2. Ya. Ini kita sering baca surat Al-Kahfi kan biasanya meskipun enggak hafal penuh tapi akhirannya ini hafal kan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Akhirannya pokoknya mat iwat semuanya. Apa itu mat iwat? Fathah tanwin dibaca fathah panjang karena waqaf. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat kecuali tak marbutoh gitu kan. Surat Al-Kahfi ini indah kan, baca akhirannya seperti surat Maryam ya. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Kahfu, makanya ashabul kahfi ini jumlahnya 7. Ada anjingnya 1. Dan anjingnya ternyata tidak masuk ke gua karena dilarang manusia tinggal serumah dengan anjing. Maksudnya anjingnya di mana? Di depan pintu guanya. Dia kayak gini, tertidur kayak gini. Dan anjingnya dengan ashabul kahfi ini tidurnya itu tidak merem. Tidurnya melek. Jadi ada orang tidur setengah merem, setengah melek. Ya. Ya kan? Ini ashabul kahfi tidurnya sambil melek. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud. Kalian mengira mereka ini tertidur, kalian mengira mereka itu terbangun, terjaga, padahal mereka ini tidur. Kenapa? Tidurnya mereka ini sambil tidak terpejam matanya. Karena tidur 309 tahun. Coba bayangkan, kita tidur umpamanya seharian dari pagi sampai sore. Itu orang bingung, keder. Ya. Dulu orang-orang
pada masa nih dulu, zaman dulu ya, enak penjara itu ada. Di penjara di Eropa ini orang dimasukkan, kalau penjahat militer ini ya, narapidana militer ini yang berontak dan suka apa ini, masukkan ke penjara bawah tanah yang tidak ada lampu sama sekali, gelap ya, gelap gulita, sehingga ketika mereka berapa tahun tinggal di sini keluar jadi orang buta. Kenapa? Matanya nggak lihat apa-apa. Itu baru hanya berapa tahun, apalagi kalau dia nggak lihat apa-apa 309 tahun, dia melek jadi orang buta. Makanya Allah dengan kebesaran Allah, Ashabul Kahfi ini tidurnya sambil melek, sama dengan anjingnya, melek dia jaga ya, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara Al-Kahfu dengan Al-Ghar. Jadi Al-Ghar ini kecil, kalau Al-Kahf ini besar. Makanya Nabi ketika bertahanus di Gua Hira, karena Gua Hira ini kecil ya. Kita sekitar 7 kilo ya, dari 5 sampai 7 kilo dari kota Makkah. Nabi ini bertahanus di situ ya kan, sampai mendapatkan wahyu yang pertama. Itu naik ya kan ke atas ya, dan itu di situ Nabi bertahanus di situ ya, memang kecil artinya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ketiga pemuda ini, tiga laki-laki ini sedang ayatnya berjalan, Allah alam sedang berburu atau apa, kemudian mereka ada hujan besar, hujan lebat, kemudian masuk ke gua, ke ghar ini, karena cukup dimasuki itu 3 orang. Maka setelah dimasuki itu tiba-tiba karena hujan, karena angin besar juga seperti itu, maka tiba-tiba ada sebongkah batu besar yang kemudian menutupi pintu gua tersebut, dan didorong-dorong nggak bisa. Ya, kalau di kisah Alibaba, ya ini apa itu? Kata passwordnya ada, ya. Kisah Alibaba ya, 1001 malam.